Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Kemarin aku di pasar, Din. Aku mah kerjanya ke pasar mulu ya. Iya, Soalnya kan mama buat mah, konten, biasa mama. Aku kalau pulang kampung juga nganterin mama Iya, ke pasar. Naik motor Iya. ya, nggak ada ojek, Iya. becek kan. And it was fun, gitu. Always fun. Iya. Jadi kalau aku di pasar nih sering banget dikasih bonus sama ibu-ibu yang jualan sayuran Iya. kayak apa daging. Daging. Nah, aku kan pernah tuh nganter baju yang daging. Punya langganan daging itu dia tuh yang ngasih bonusnya Loyal gila-gilaan sih, banget. loyal banget itu. Padahal daging mahal kan baju. Di tempat lain daging itu kelebihan dikit aja dikurangi gitu, Iya. boro-boro mau ngasih bonus. Benar. Nah itu saya sering banget dapat bonus di pasar itu, jadi tuh happy banget rasanya tuh kayak dapat jackpot apa gitu loh Kayak dapat menang undian gitu. Itu kenapa bisa mereka ngasih bonus ke saya karena saya nggak pernah nawar. Oh ya. Kalau di pasar nggak pernah nawar. Apalagi saya ngelihat penjualnya ya. Penjualnya misalnya kelihatan dari ekonomi ya, udah yang sepuh ke bawah gitu. atau udah sepuh. Aduh, Udah tua, boro-boro mau gitu. menawar ya, kasihan. Nggak beli juga kasihan. Kembali 2.000 nggak apa-apa Udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya orang tua yang beneran jualan 2.000 tuh dicariin baju untuk buat dibalikin gitu. Dikasih kembaliannya. Aku juga pernah kan sama baju beli daun kalau ada waktu itu kita. Ya Allah Pak, nggak apa-apa. Enggak, jangan pergi dulu. Ini ada 2.000-nya, saya cariin dulu gitu. Emang ada penjual yang sebaik itu banyak banget. Iya. Jadi sebenarnya tuh kita kalau nawar tuh lihat-lihat dulu gitu ya Mbak Jo. Lihat-lihat dulu. Boleh ditawar misalnya kalau kita sudah tahu harganya nih gitu. Misalnya aku pernah nih pengalaman aku sendiri ya Mbak Jo. Aku sudah tahu harga ayam 1 kilo itu pada saat itu misalnya 23.000 gitu. Itu kayaknya tahun berapa itu Iya. dia? Tahun berapa? Ini kan misalnya berapa sih sekarang lagi? 36. Nah, oke, kita pakai harga sekarang. Sampai 40. 38 deh. Ya, 38.000 aku tahunya gitu kan ya Mbak Jo. Terus habis gitu aku ke pasar nih. Aku mau masak-masakan sama anak-anak gitu kan. Jadi aku beli ayam. Terus karena pedagangnya tahu ini wajah-wajah yang jarang ke pasar, kayak gitu, wajah baru nih gitu. Terus bilang, berapa Bu ayamnya 1 kilo? 40.000 Mbak. Nah, aku tahu kan gitu, meskipun selisih 2.000 aja. Kan 38. 2.000 itu kan bisa buat bayar parkir ya. Kalau cewek mah 2.000 dihitung ya banyak. Jadi tuh, Bu, mama saya kemarin beli 38.000 gitu. Oh, ya udah Mbak, nggak apa-apa. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi Tapi kamu juga harus tahu kadang-kadang harganya berubah dalam waktu hitungan hari. Kemarin segini ternyata hari ini udah naik lagi. Nah, kalau gitu. misalnya disanggah sama ibunya ya Mbak Jo, ya sekarang udah naik lagi Mbak gitu. Oh ya udah deh Bu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ibunya bilang, oh ya udah Mbak gitu, ya udah gitu, berarti kembali 2.000. Terus kamu pernah lihat pengalaman apa yang tukang ikan itu yang kamu ceritain waktu itu? Oh oke. Ini tuh tawar menawar ya. Jadi yang tadi kan aku nawar tuh dikasih. Kalau ini tetangga aku ceritanya. Jadi di kampung aku tuh kan banyak ikan baju. Jadi kalau ikan yang dibawa oleh pedagang ikan sendiri gitu, bukan tukang sayur, itu tuh lebih murah harganya daripada. Jadi dia keliling gitu jualannya. Keliling baju. Keliling. Ya, jadi tuh kayak first hand setelah mancing atau setelah habis tangkapan dari laut atau setelah dari tambak. Iya, mungkin. tambak apapun itu lah. Intinya first hand ya si bapak pedagang ikan ini. Itu tuh langsung dijual keliling gitu. Nah waktu itu ikannya itu ada ikan kecil-kecil gitu, ikan laut kecil-kecil yang banyak durinya. Itu harganya misalnya lagi ya Mbak Ju, misalnya 1 kilo tuh 12.000 gitu. Itu kan udah murah. Segitu tuh udah murah. Ikan apa 12.000 sekilo. Nah iya, ini misalnya aja ya teman-teman. Saya lupa harga realnya pada saat itu gitu. Terus abis gitu kalau misalnya dibawa sama tukang sayur itu tuh 13.500, 14.000 gitu. Jadi selisihnya 1.500, 2.000 gitu. Nah kan udah murah nih. Terus tetangga aku nawar baju, nawarnya gini, Pak nggak bisa 9.000 aja ya gitu. Kalau 9.000 saya beli 2 kilo deh. Terus kata bapaknya, Bu,
kalau ibu mau 9.000 atau ibu mau gratis deh nggak apa-apa, tapi ibu mancing sendiri gitu. Ibu Jawabannya jala cerdas sendiri itu, gitu. jawabannya cerdas, mancing sendiri. Iya loh Baju. Gratis Tuh, malah. Itu kan aku ngedengerin, jadi tuh tawar menawar itu terjadi di kayak depan rumah aku. Nah kamarku kan di depan sendiri, jadi aku denger langsung gitu. Aku ketawa Baju di kamarku. Ya Allah, bapaknya cerdas banget jawabannya. Sama juga tukang sayur misalnya beli kangkung nawar, Bu kalau mau lebih murah lagi nanam sendiri, Metik metik sendiri. sendiri. Atau beli kepala lagi kelapa. Mau yang lebih Pundak, murah lagi lutut, kaki. manjat sendiri Iya, ya. bener, Bareng manjat sama sendiri. tupai sana. Temenan dong sama tupai. Ya Allah, iya sih kadang kasihan ya Baju kalau misalnya nawarnya tuh keterlaluan gitu. Terlalu apalagi penjualnya juga dari ekonomi yang Betul. bawah banget gitu. Iya. Kalau bisa tuh kita beli banyak. Kadang nih ya Din, aku beli padahal nggak butuh-butuh amat, tapi karena kasihan sama iya. yang jual. Mama tuh suka kayak gitu Mama. Banyak mama yang kayak gitu. Salah satunya aku. Iya. Terus dari situ aku juga belajar sih Baju. Iya kasihan. Ya empati gitu. itu kayak namanya empati, berbagi rezeki juga. Ya daripada kita ngasih, kan ada Baju di pasar orang yang minta-minta yang sehat gitu loh Baju. Nah daripada kita ngasih itu misalnya nih ya, itu mending kita beli dagangan mbah-mbah yang sudah sepuh. Iya betul kayak banget. gitu. Yang boleh ditawar tuh berarti yang gimana Baju? Iya banyak lah Din. Misalnya toko oleh-oleh sih kalau aku ngeliatnya. Soalnya kalau di toko oleh-oleh tuh harganya dilipat gandakan gitu. Padahal cuma gantungan kunci aja 50.000 misalnya. Iya benar-benar gantungan kunci batok kelapa gitu nggak sih? Iya. Nah di toko oleh-oleh tuh selain gantungan kunci Baju, aku juga pernah punya pengalaman pribadi gitu. Kue-kue gitu loh, kayak snack-snack gitu, kentang atau apa gitu yang singkong yang emang khas di sana gitu. Itu tuh nggak dilabelin harganya gitu Baju. Jadi tuh kita nggak tahu kan harganya berapa. Nah kalau misalnya nanya, itu tuh kadang-kadang nggak masuk akal. Nah itu ditawar. Masa singkong doang 100.000 sekilo gitu. Ya gitu, demi apa Mbak? Demi gitu. apa? Atau Sesultan-sultannya ya. iya kayak gitu, itu ditawar kalau misal di toko oleh-oleh yang nggak ngelabelin harga. Terus selain itu misalnya beli barang-barang mewah, iya. kayak mobil, rumah, berlian. Iya. Yakin nggak mau nawar, yakin nggak Atau minta diskon, iya, atau nggak mau nanya cashback. nggak ada cashbacknya Mbak gitu. Kalau misalnya pakai pembayaran ini ada cashback berapa gitu. Aku di toko sepatu aja suka nanya cashback atau diskon. Ini yakin nggak ada diskonnya Mbak? Yang diskon itu Mbak sebelah sana yang jelek-jelek nunjukinnya. Iya benar, biasanya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kalau barang-barangnya tuh emang harganya sudah termasuk tinggi, kategori gitu. barang mewah, itu memang bener. sebaiknya properti kita, kan bisa itu masuk investasi apa sih itu namanya? Iya investasi properti ya. Memang sebaiknya kita minta diskon atau minta cashback. Kadang mereka nih ya kalau nggak diminta itu mereka nggak ngasih. Tapi padahal sebenarnya ada cashbacknya. Dibiarin. Memang gitu. harusnya minta. Satu karena juga mereka udah dari ekonomi menengah ke atas ya, orang-orang yang udah menjual barang mewah itu. Jadi kalaupun kita minta menawar, kalau kita nawar pun sebenarnya tega-tega aja harusnya karena mereka udah kaya kan. Kecuali kalau mbah-mbah yang terlantar dari anak-anaknya terus jualan kangkung atau daun kayak gitu, jangan menawar. Itu sih prinsip saya, boleh untuk tidak setuju. Iya, sama kalau aku seide sama Baju yang tentang ini gitu. Barang mewah. Terus juga udah belanja banyak misalnya Din. Masa sih nggak minta? Tadi masa sih nggak nawar? Sebelum ke belanja banyak Baju, kecuali yang belanja properti itu sultan ya Baju. Kalau sultan mah nggak nawar. Malah ngasih tips jangan-jangan ya. Iya. Itu saya juga dikasih tips. Ya masalahnya aku belum sih gitu. Belum level itu. Jadi masih minta cashback. Terus tadi belanja banyak gitu. Kita belinya banyak barangnya gitu. Misalnya kamu mau tahlilan gitu loh Din. Terus iya. beli lemper kan bisa Pesen 100 catering, gitu. Iya. Kan banyak tuh. Kue gitu kan atau catering gitu kan. Itu mesti
Ntar ini saya ada lebihnya nggak Mbak? Gitu. Ada lebihnya atau boleh didiskon nggak? Nah, gitu. Yang harusnya sebiji 1.000 jadinya 975. Tapi 25 kalau misalnya pesannya 1.000, 25 kali 1.000 baju. Iya, 25.000. Makanya. Iya. Kalau udah pesan banyak ya boleh nawar. Benar. Tapi biasanya penjual itu kalau kita udah pesan banyak itu dikasih dengan bonus. Sendirinya. Otomatis ngasih gitu. bonus. Iya, akan dikasih bonus gitu. Nah, ngomong-ngomong pembeli nih baju, atau penjual nih ya, kita jual. Baju pernah jualan, terus habis gitu, terus teman Baju tuh minta harga teman. Oh iya, harga teman. Itu menarik tuh harga teman tuh. Saya pernah lihat meme di media sosial, ada pengantin gitu, riasannya tuh kayak hantu gitu dia nih. Alasnya tebel gitu. Nggak proporsional, semuanya serba dibikin menor. Terus ini akibat harga teman. Astagfirullahaladzim. Iya. Tapi sebenarnya harga teman ini gimana ya Baju agak gitu, agak ya lihat-lihat sih, lihat-lihat temennya. Iya, cuman kalau aku sendiri itu tuh agak sungkan gitu loh, karena ini usaha teman aku gitu. Kenapa nggak aku beli gitu loh dengan kita harga harus utuh? Mengapresiasi gitu. juga, iya, menghargai produknya teman. Masa sih kita minta harga teman? Iya, gitu. Terus kita beli barangnya teman ini atau produk teman yang dijual sama teman sendiri, itu tuh mereka pasti seneng ya Baju. Justru kita yang akan dikasih bonus gitu. Biasanya malah dikasih bonus. Malah kita yang akan dikasih gratisan gitu loh, gratisan lain karena udah mau beli gitu loh. Biasanya tanpa kamu minta harga teman, yang jual ini itu akan dengan sendirinya dengan sendirinya ngasih bonus atau ngasih cashback. Ngasih diskon. Iya, ngasih diskon karena appreciate udah mau beli. Biasanya kayak gitu ya Baju. Baju juga katanya ada pengalaman pribadi. Iya. Aku jadi ingat waktu aku nulis buku ya kan diterbitin Gramedia kan ada 2 bukuku. Di situ aku baru tahu ada temen yang benar-benar tulus menghargai karya kita, dan ada teman-teman yang mintanya gratisan aja. Ya mungkin karena mereka menganggap udah akrab gitu. Jadi ikrip ya. Jadi kayak udah apa ya namanya ya, soulmate. Menganggap kita itu udah akrab banget, jadinya minta gratisan. Tapi sebenarnya justru temen yang bestie aku banget itu digratisi malah dia nggak mau. Mintanya aku maunya beli, aku maunya menghargai karya kamu gitu. Temenku ada yang aku gratis dong, mana buat aku. Coba kamu pikir ya, kalau ada saya punya misalnya 50 teman yang minta gratis, apakah saya mau ngasih buku itu ke 50-50-nya gitu. Saya pribadi kalau ada teman saya punya karya, punya jualan, saya akan membelinya dan gak akan minta diskon. Harga utuh. Harga utuh. Jadi lebih ke menghargai, appreciate. Sama sih. Waktu itu ceritanya pandemi Baju. Ini aku nggak niat jualan gitu loh. Tapi dari situ aku jadi tahu kayak pengalaman Baju tadi gitu. Jadi tuh pas pandemi itu kan aku nggak bisa ngapa-ngapain kan selain belajar, selain ngajar online gitu di depan laptop. Jadi di rumah tuh aku merajut. Terus habis gitu jahit gitu. Nah jahitnya itu masih yang jahit masker gitu loh Baju. Masih level masker. Level masker, bikin masker kain gitu lah. Terus aku beli kainnya yang lucu-lucu gitu-gitu loh Baju. Terus aku jahit, terus aku bikin beli karetnya tuh yang warna-warni gitu-gitu. Nah, terus aku ngide sendiri, aku bikin beberapa, terus aku kirim-kirim Baju ke teman-teman aku gitu. Nah, kan terus aku update tuh di sosial media. Nah, di situ tuh ada beberapa teman yang tadi Baju bilang merasa kita sudah ikrip gitu loh. Ikrip ya. Merasa sudah ikrip, terus habis itu mirisi CD ikrip. Iya, merasa sudah akrab gitu. Terus habis itu nge-DM aku dengan enak gitu, bahasanya dengan happy gitu. Kok aku nggak dibikinin gitu, kok aku nggak dikirimin gitu Baju. Emangnya bikin sulam merajut gitu gampang? Enggak, itu yang masker yang jahit itu. Yang jahit emangnya gampang? Apalagi buat pemula kan ya Baju. Pemula kayak aku itu masih ada kesusahan gitu-gitu. Itu mental sih kayak gitu deh. Nah, mental. Kayak gitu. Tapi
ya aku kirimin sih gitu. Nah, kamu terlalu baik deh, jangan terlalu baik ntar diputusin. Kamu terlalu baik buat aku, kita putus aja ya gitu ya. drama. Jadi aku harus jahat dulu ya biar nggak diputusin. Relasinya aku jahat loh. Terus kamu ngasih kan? Iya aku ngasih. Terus justru temen aku yang jauh baju yang aku kirimin, dia bilang gini, loh aku ganti berapa ini? Lah kok ganti? Aku ngasih kamu gratis, aku nggak ngejual, aku nggak jualan. Tapi aku pengen beli. Yaudah kalau misalnya kamu nggak jual ke aku beli deh. Kamu kapan bikin lagi? Aku beli gitu. Berapa harga satunya? Aku beli 10. Dia langsung gitu. Wow. Gila 10. Enggak bisa aku. Bukan nggak bisa jahitnya, tapi nggak ada waktunya maksudnya. Iya benar. Kayak gitu. Terus ada lagi temen aku satu lagi yang bilang, Din aku mau beli dong. Kayak gitu baju. Jadi dia nggak yang aku minta dikirimin, tapi langsung bilang mau beli. Aku mau beli dong. Ya saya nggak jualan gitu. Kayak gitu. Jadi di situ kelihatan ya baju. Iya. Kita bisa kayak yang sadar gitu. Mana temen yang apresiasinya tinggi, mana temen yang nyari keuntungan dari usaha kita. Betul. Usaha yang cuma kecil-kecilan ya. Padahal tadi niatnya nggak jualan kan. Kalau Mbak Juju memang jelas Mbak Juju itu karya. Iya karya gitu. Ya sama kamu juga karya. Iya tapi maksudnya Mbak Juju kan jualan gitu. Buku itu dijual. Memang dijual. Kecuali kalau kamu jualannya apartemen gitu ya, tambang batu bara. Kaya banget tahu aja. Baru deh boleh ditawar. Iya gitu. Atau aku dagang berlian baju. Iya dagang berlian. Berlian yang segede-gede ini loh yang dipakai Hotman Paris itu. Yang kalau misalnya deket tuh harus pakai kacamata hitam. Biar apa? Biar nggak silau gitu. Silau. Kayak lampuin. Tapi aku selalu silau dengan harta. Biasanya mereka-mereka ini yang biasanya suka minta diskon ke temennya sendiri. Iya. Itu juga biasanya minta dibawain oleh-oleh. Oh ya, kalau misalnya kita pergi gitu kan. Minta ditraktir kalau kita habis dapet ulang tahun atau ulang tahun bener. Kenaikan jabatan tingkat dewa gitu. Ya, kapan nih traktiran atau pajak jadian kalau zaman aku dulu. Kalau jadian ada pajaknya. Oh iya baru gitu. Tahu Pajak jadian, pajak bumi dan bangunan. PBB itu. Aku juga bayar tiap tahun itu. Oh, iya. Kamu warga negara yang baik ya, bayar pajak. Iya, kayak gitu. Jadi itu biasanya merembetnya kemana-mana ya. Tapi sebenarnya itu kearifan lokal sih Din untuk ngasih oleh-oleh kayak gitu. Meskipun sebenarnya nggak perlu diminta pun kita juga akan ngasih pastinya. Kayak otomatis gitu nggak sih ya Mbak Ju? Dan kalau memang aku kepikiran gitu, ntar aku bawain oleh gitu. Kalau emang udah deket banget hubungannya, udah saling bully-bulian tapi nggak tersinggung itu, ya boleh-boleh aja minta oleh-oleh, minta ditraktir. Kalau itu sih aku nggak minta tapi dia udah bawain, aku tahu dia bawain tapi kayak yang masa kamu nggak bawa apa-apa sih, jauh-jauh udah dijemput juga nggak dibawain apa-apa gitu, kayak gitu-gitu. Aku seringnya kayak gitu, kayak sarkas gitu lah Maju. Terus kan kalau misalnya temen aku satu lagi dia akan bilang, teman aku satu dia akan bilang, kenapa lo nggak bilang gitu? Kan kalau misalnya bilang gue bawain, tapi karena teman aku yang ini jawabannya lempeng gitu. Udah dibawain gitu, terus tinggal dikeluarin gitu. Temen aku ceweknya ini lempeng banget gitu, tiba dibawain, nih, banyak amat gitu. Tuh kan ya langsung dikasih. Iya. Tapi aku juga sering sih Din minta oleh-oleh ke sahabat-sahabat aku. Tapi ya sebenarnya sahabat, yang namanya sahabat tuh udah klop banget ya, udah ini banget, sering jalan bareng. Iya teman aku gitu, yang aku bilang kita punya telepati itu loh Maju, yang aku nggak cerita nggak cerita udah kerasa. Iya temanku yang itu, ya gitu deh. Jadi kalau misalnya kita memang udah deket bestie ya, boleh aja minta oleh-oleh, minta diskon, udah yang bestie banget tapi. Gitu. Tapi ada yang nggak bestie tuh udah berani kayak gitu ya. Biasanya mereka juga akan merembetnya kayak minta ditraktir ya. Banyak sih ya. Minta dijemput, minta dianterin. Parasit dong. Oh minta semuanya sih. Juga. Oh Parasite ya. Aku Parasit, sorry Maju. Kalau Parasite enggak, iya film yang jadi film nominee apa namanya? Box office ya itu ya. Jadi dapat
Oscar, yang dapat Oscar itu. Aku nonton juga. Bagus itu. Parasite. Emang dia jadi parasit dari keluarga itu sih ya guys sih Mbak Ju. Jadi intinya jangan jadi parasit untuk hidup orang lain. Kalau memang ada teman kita, sahabat kita yang berkarya, jualan sesuatu, hargai mereka dengan membeli produknya. Kalaupun minta diskon ya karena udah ngerasa deket banget. Kalau belum ya sebaiknya sih nggak usah minta kayak gitu ya. Bener, sebaiknya ya diberi utuh aja. Tapi kan nanti gini Din, namanya orang pembeli kan pengen dapet gitu kan, dapat bonus. Masa kita udah beli kita nggak dikasih apa-apa gitu. Ya kalau belinya banyak nggak apa-apa ya kan Mbak Jo. Kalau misalnya belinya satu ya gimana ya? Beli jarum pentul 1 minta diskon. Iya kayak gitu sih, itu lebih balik lagi ke mentality yang Mbak Ju tadi bilang. Mental itu. Mental gitu. Kita bagaimana? Mental bos atau mental bawahan? Mental miskin? Mental minta diskon gitu, minta traktir, atau kita yang ngasih diskon, kita yang traktir. Baiklah. Seru banget. Pusing nggak? Seru banget. Udah pusing nggak balik itu lagi gitu. Pusingnya karena kamu kurang tidur katanya. Mau tidur kan? Ini udah jam berapa nih? Iya benar aja. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di video selanjutnya di channel Dini and Juju. Bye. Thank you for watching. Cheers.